Saya lanjutkan. Ketika tumbuhan sudah, kemudian batang-batang yang harus dirilis juga sudah, kemudian penambang-penambang yang harus di-assign juga sudah. Saatnya kini kita extruded view dulu ya. Kita lihat secara 3 dimensi. Klik di sana, kemudian pilih extrude view ya, kemudian oke. Geser sedikit. Ada sedikit masalah. Itu adalah, ya maaf agak lama ya, jadi strukturnya sudah kompleks. Sama seperti masalah pada gedung kemarin, posisi platnya itu terlalu jatuh ke dalam si profil ya. Jadi kira-kira ada di tengahnya ini. Karena memang SAP itu membaca ukuran, membaca jarak berdasarkan garis as, sehingga yang terjadi adalah seperti ini ya, platnya masuk di tengah-tengah si profil. Maka dari itu lakukan langkah mudah. Jadi select dulu ya, hilangkan extruded view-nya dulu supaya tidak terlalu berat seperti ini. Kalau udah select si deck-nya ya, select deck-nya, putar-putar sedikit. Oke. Kabelnya ikut terselect nggak masalah, karena nanti kita bisa deselect dia, tapi usahakan semua elemen dari deck itu terselect, baik itu plat dan profil ya, profil di bawah decknya tadi. Putar sedikit. Oke. Karena kabelnya ikut, kita deselect dulu. Select, deselect, kemudian properties, cable. Maaf. Gini ya. Kalau sudah, gunakan fungsi ini ya, assign frame insertion point ya, insertion point, kemudian pilih yang lokal, bisa pilih yang top center ya, top center. Jadi seperti yang sudah saya tutorialkan sebelumnya di gedung. Ini adalah fasilitas untuk menggeser suatu batang ketika dia itu terlalu berhimpit di tengah si plat ya. Jadi platnya itu ada di tengah-tengah batang. Kita tidak menginginkan itu, karena pada kondisi realnya plat itu di atas ya, plat itu di atas batang. Ketika dia ada di tengah-tengah batang, maka hasil analisisnya nanti juga sedikit berbeda dengan yang kondisi di atas batang ya. Maka dari itu kita geser batangnya, kita geser dengan menggunakan top center ya. Gunakan top center karena apa? Top itu tengah, center itu juga tengah, tapi searah sumbu X ya. Top itu tengah searah sumbu Y-nya. Dalam hari ini Z ya. Kalau di sumbu global dia Z, tapi dia di tengah-tengah. Maka batang tersebut akan digeser berdasarkan titik top center. Itu mengakibatkan batangnya turun. Itu mengakibatkan batangnya turun ya. Kita lihat. Oke. Supaya tidak penasaran, kita kembalikan ke extruded view. Ya, kelihatan ya. Sekarang sudah lebih baik, yaitu batangnya ada di bawah plat. Ini platnya dan di sini batangnya. Oke, inilah yang saya cari ya. Oke, kembali dulu. Kalau sudah 3D, terus gunakan beban ya. Bebannya saya tidak akan
pasang beban yang benar-benar mirip dengan beban aslinya. Hanya saya beri beban uji aja untuk mengetahui apakah jembatan ini layak apa enggak, seperti itu ya. Jadi untuk beban yang asli seperti peraturan kelihatannya tidak di sini. Jadi itu terlalu rumit karena ada beban berjalan dan lain sebagainya ya. Untuk itu saya hanya akan mentutorial kan apakah jembatan ini layak atau tidak. Toh adapun ketika jembatan ini sudah layak, maka beban-beban yang ada di peraturan itu ketika ingin dimasukkan pasti juga aman juga dong, kan seperti itu. Define load pattern, date-nya kasih saja self multiplier ya, biarkan seperti itu karena memang secara real juga beban sendiri pasti dihitung. Define load case, benar. Kemudian define load combination, saya akan gunakan kombinasi 1 kali beban mati. Oke. Kemudian saya ingin memberikan beban pada platnya ya. Saya ingin memberikan beban pada platnya berupa beban merata. Select dulu platnya, select property area section ASC1, oke. Kemudian assign area load uniform cell dead load ya. Kasih aja dead load karena juga saya cuma bikin 1. Bebannya kasih saja sekitar 500 ya, atau mungkin 700 ya. 700 kilogram per meter kuadrat itu berarti adalah 7. Karena satuan saya kilonewton. Sudah? Kalau gitu kemudian bisa kita coba analisis ya. Analyze, set analysis option 3 dimensi ya, 3D frame. Oke. Kemudian analyze, learn analysis yang modalnya tidak. Saya namai dia Earth Bridge. Oke. Kalau sudah bentukkan dia ke tidak terdeformasi dulu ya. Memang bentuknya kira-kira seperti ini, agak melebih-lebihkan si sub ini. Ini kan gitu. Oke. Kemudian Anda bisa keluarkan bidang bidang momen. Ya kira-kira seperti ini bidang momennya. Dan juga yang penting biasanya mengeluarkan bidang aksial ya. Ini untuk ngecek apakah kabelnya bekerja, dan saya lihat cukup bekerja ya. Anda bisa klik kanan kabelnya dan kita lihat ada gaya normalnya ya. Dan itu selalu tarik ya. Inilah tarik ya. Ada panahnya ke sini dan ke sana. Anda juga bisa langsung desain si bajanya ya, desain baja. Gunakan aja referensi itu. Start desain ya. Karena apa? Karena kita gunakan tadi auto select. Kita gunakan tadi auto select untuk mendesain bajanya secara langsung dari hasil desain sub ya. Saya skip dulu, kelihatannya agak lama. Oke, setelah menunggu beberapa lama, akhirnya keluar juga ya. Berikut hasil desain si profil dari sub ya. Jadi kita lihat ya. Di sana ada beberapa profil yang berbeda seperti ini W1 kali 104, ini W14 kali 90, kemudian ini W6 kali 20 ya. Di sini ada macam-macam hasil desain profil ya. Ini pun hanya kita bisa gunakan sebagai kontrol, tidak bisa sebagai referensi hasil desain ya. Jadi kira-kira begitu memodelkan dan menghitung struktur jembatan dari SAP 2000 versi 15. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial-tutorial lainnya bersama saya Lalu Aulia Rahman. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.